Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah perilaku organisasi dengan saya Yuli Indasari SMMM di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait persepsi. Sekedar pengingat saja bahwa pada perilaku organisasi kita membahas terkait 3 analisis, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, dan sistem organisasi. Nah, pada pertemuan keempat ini kita sudah masuk ke perilaku individu pada subpoin persepsi. Belajar terkait persepsi dalam perilaku organisasi adalah sangat penting karena persepsi itu mempengaruhi bagaimana seseorang memahami, menafsirkan, dan merespon situasi pada lingkungan kerja mereka. Oleh karena itu, pada pertemuan keempat ini untuk topik persepsi akan dijelaskan ke beberapa poin penting, di antaranya dimulai dari pemahaman persepsi, faktor yang mempengaruhi persepsi, mengenal teori atribut, jalan pintas untuk menilai orang lain, kemudian dilanjutkan dengan mengetahui bagaimana hubungan antara persepsi dan juga pengambilan keputusan, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman terkait persepsi organisasi, dan yang terakhir adalah persepsi sosial. Baik, kita mulai dari pemahaman apa sih itu persepsi. Persepsi itu adalah cara seseorang melihat, memahami, dan menilai suatu situasi atau orang lain. Jadi bagaimana kita memandang sesuatu, nah itu adalah persepsi. Untuk memahami apa sih itu persepsi, mari kita mulai dari bagaimana proses persepsi itu terjadi. Jadi, persepsi itu diawali dari alat indera manusia yang secara sadar menangkap stimulus yang diberikan oleh lingkungannya atau dunia luar. Nah, oleh alat indera ini, stimulus tersebut akhirnya diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan, dan disimpulkan. Untuk apa? Untuk mendapat kesadaran apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat, prosesnya dimulai dari stimulus atau rangsangan dari luar, kemudian stimulus ini ditangkap oleh alat indera manusia untuk diseleksi, kemudian oleh alat indera itu coba diorganisasikan atau diinterpretasikan, dan jadilah persepsi. Jadi cara seseorang untuk memandang sesuatu atau memahami situasi dan objek. Nah, persepsi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang atau respon seseorang terhadap stimulus yang diberikan oleh lingkungannya. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi persepsi atau faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana cara kita memandang sesuatu. Faktornya ada 3, yaitu pemersepsi, target, dan situasi. Pemersepsi itu berkaitan dengan karakteristik individu yang menilai. Ini bisa merujuk ke sikap, motivasi, dan pengalaman pribadi si individu yang menilai itu. Misalnya nih, dosen itu akan merasa curiga kepada mahasiswa yang berbisik pada saat ujian karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi pengalaman sebelumnya itu dia mengalami bahwa kalau ada mahasiswa yang sedang berbisik itu berarti mahasiswa itu sedang mencontek. Nah, pengalaman ini akhirnya mempengaruhi bagaimana cara dia mempersepsikan mahasiswa yang sedang diawasi sekarang gitu ya. Mahasiswa itu sedang berbisik, oh berarti dia udah curiga nih. Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, kalau berbisik ini pasti mereka sedang mencontek. Akhirnya ini mempengaruhi cara dia mempersepsikan sesuatu. Kemudian adalah faktor target. Target itu berkaitan dengan objek yang diamati. Nah, kalau tadi adalah berdasarkan individu yang menilai, kalau target itu berdasarkan objek yang diamati. Objek ini bisa merujuk ke penampilan fisik, cara bicara, keunikan perilaku gitu ya. Misalnya, dosen itu akan merasa curiga kepada mahasiswa yang sedang berbisik. Ya, mahasiswa yang sedang berbisik-bisik itu biasanya pasti mencontek. Jadi dia menilai objeknya. Atau misalnya nih kita sedang nonton Lisa Blackpink ya sedang menyanyi, tapi di belakangnya itu banyak dancer. Pasti karena dia menyanyi,
kemudian dia menari juga, dia kan menjadi pusat perhatian. Jadi yang kita lihat pasti si Lisa Blackpink-nya. Jadi target yang mudah untuk dipersepsikan. Atau misalnya teman kita 5 orang sedang presentasi di depan kelas, tapi dari 5 orang ini yang anggotanya laki-laki hanya 1, maka yang mudah untuk dipersepsikan adalah yang berbeda sendiri, yaitu si laki-laki gitu ya. Seperti itu, jadi targetnya, jadi objeknya siapa nih yang dinilai, itu untuk faktor target. Kemudian ada faktor situasi. Faktor situasi itu berkaitan dengan kondisi atau lingkungan saat persepsi itu terjadi. Ini bisa berkaitan dengan waktu dan lokasi, tekanan suasana hati, dan lingkungan kerja. Misalnya, karyawan yang terlambat karena situasinya banjir, itu pasti persepsinya berbeda. Orang pasti memandangnya berbeda dengan karyawan yang terlambat karena situasinya nggak banjir. Biasanya kalau situasinya nggak banjir, pasti dia dicap sebagai seseorang yang tidak profesional, seseorang yang tidak disiplin gitu ya. Karena situasinya itu nggak banjir. Tapi kalau misalnya se-Jabodetabek nih, banjir semua. Nah, ketika dia terlambat, maka dia nggak akan dicap sebagai seseorang yang tidak disiplin, tapi justru pandangannya akan berbeda. Cara orang menilai dia bakal berbeda. Mungkin, oh kasihan ya, terlambat karena banjir, gimana tadi di jalan gitu ya. Pasti akan menunjukkan persepsi dan penilaian yang berbeda. Jadi ini 3 faktor yang mempengaruhi cara seseorang untuk mempersepsikan sesuatu. Kalau kita belajar terkait persepsi, maka kita harus mengenal yang namanya teori atribusi. Apa sih itu teori atribusi? Teori atribusi itu adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang itu mencoba mencari tahu alasan atau mencari tahu penyebab dari perilaku orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi timbul pertanyaan pada diri kita, kenapa sih dia melakukan itu gitu ya? Kenapa dia melakukan tindakan itu gitu ya? Dan alasan atau penyebab itu akan mempengaruhi cara kita menilai perilaku yang sedang dilakukan oleh orang lain atau diri kita sendiri. Nah, teori ini beranggapan bahwa sumber alasan seseorang berperilaku demikian, sumber penyebabnya itu ada 2, yaitu atribusi internal dan juga atribusi eksternal. Atribusi internal itu mengakui bahwa sumber penyebab seseorang berperilaku demikian itu karena dirinya sendiri. Kalau eksternal itu mengakui bahwa penyebabnya itu berasal dari luar individu tersebut. Jadi untuk atribusi internal itu faktornya bisa mengacu ke kepribadian orang tersebut, sikap, motivasi, dan kemampuannya. Sedangkan untuk atribusi eksternal itu mengacu pada situasi, kondisi lingkungan pada saat itu dan juga tekanan eksternal. Sehingga sifat untuk atribusi internal itu relatif stabil karena kepribadian, sikap, motivasi, dan kemampuan seseorang itu susah untuk dirubah. Berbeda dengan atribusi eksternal yang sifatnya cenderung berubah-ubah. Kenapa? Karena kita nggak bisa memprediksi kondisi lingkungan, tekanan eksternal, dan situasi yang mungkin bakal berubah atau tiba-tiba terjadi gitu ya. Misalnya nih, ada karyawan terlambat karena malas. Ini penyebabnya karena malas. Maka penyebab ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk menilai karyawan tersebut. Maka cara pandangnya bakal menyalahkan individunya. Kenapa dia malas? Berarti dia nggak disiplin gitu ya. Jadi yang diserang adalah individunya. Tapi berbeda kalau misalnya karyawan itu terlambat karena macet atau banjir gitu ya. Maka penyebab ini akan mempengaruhi cara kita menilainya gitu, menilai perilaku tersebut. Oh, dia terlambat tapi dia masih berusaha masuk kerja, jadi good berarti masih bagus ya gitu ya. Jadi kita masih mentolerir atau kita memahami kondisi yang dialami oleh karyawan tersebut. Dampaknya apa untuk organisasi? Nah, kalau atribusi internal itu akan banyak menimbulkan penilaian subjektif di antara karyawan. Dan penilaian subjektif ini bisa berbeda-beda antar karyawan gitu ya. Ada yang menilai perilaku terlambat itu karena malas, ada yang menilai itu nggak malas, ada yang menilai itu ya nggak apa-apa, bisa ditoleransi gitu ya.
Jadi penilaian subjektifnya bakal berubah-ubah. Berbeda dengan yang atribusi eksternal. Ini cenderung untuk objektif, cenderung untuk sama. Jadi penilaian subjektifnya bisa diminimalisir. Kenapa? Kadang-kadang kita akan memahami kondisi yang terjadi gitu ya, atau lingkungan yang berubah-ubah tanpa bisa diprediksi dan itu mempengaruhi perilaku tersebut. Jadi kita lebih memahami itu. Kemudian dalam teori ini juga ada 3 penentu atribusi, diantaranya distinctiveness atau keunikan, kemudian ada konsensus atau kesepakatan, dan konsistensi. Di masing-masing penentu ini juga ada penyebab eksternal dan internal. Misalnya di distinctiveness atau keunikan, dia menilai apakah perilaku yang diamati itu jarang terjadi di situasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya penyebabnya karena eksternal, biasanya perilaku itu akan jarang terjadi gitu ya, karena sifatnya situasional atau tiba-tiba. Tapi kalau penyebabnya internal, biasanya itu akan sering terjadi dan berulang, karena faktor internal tadi kan berkaitan dengan diri sendiri dan itu susah dirubah gitu ya, sifat itu. Jadi kita melihat jarang terjadi enggak gitu loh. Kemudian konsensus atau kesepakatan, apakah kita melihat apakah orang lain juga melakukan itu gitu ya. Kalau misalnya penyebabnya itu eksternal, biasanya semua orang itu akan melakukan hal tersebut. Misalnya nih, semua mahasiswa itu terlambat karena banjir. Ya, majority mahasiswa bakal terlambat karena pada saat itu hujan, pada saat itu banjir gitu ya. Tapi kalau internal itu biasanya cuma dia doang yang melakukan itu gitu. Hanya dia yang terlambat misalnya. Itu faktor internal. Kemudian konsistensi. Apakah perilaku itu sering terjadi gitu ya. Jadi melihat apakah individu tersebut menunjukkan perilaku yang sama berulang kali dalam situasi yang sama. Biasanya kalau internal itu bakal konsisten dan sering terjadi. Jadi kalau dia terlambat ya terlambat terus gitu ya. Karena dari dalam diri gitu ya. Tapi kalau eksternal itu bakal jarang terjadi gitu ya. Tadi ada contohnya, bakal jarang terjadi. Tidak sering terjadi karena situasi atau lingkungan yang berubah itu hanya terjadi kadang-kadang atau tiba-tiba, sesekali saja, nggak sering terjadi gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah 3 penentu dalam teori atribusi. Kemudian ada beberapa jalan pintas yang bisa kita lakukan untuk menilai orang lain. Yang pertama adalah kita bisa melakukan penilaian menggunakan persepsi selektif. Jadi kita hanya menilai sesuatu yang memang sesuai dengan minat atau harapan kita, sesuatu yang kita sukai gitu ya. Misalnya saya lebih suka mahasiswa yang aktif di kelas, atau saya lebih suka untuk menunjuk mahasiswa yang suka ngantuk di kelas gitu ya. Jadi yang dosen-dosen ini menunjuk atau melihat yang dia suka. Dan ini penilaiannya of course tidak objektif. Kemudian yang kedua adalah efek halo. Efek halo itu berkaitan dengan cara kita memandang seseorang berdasarkan kesan pertama kita bertemu orang tersebut. Jadi kalau kesan pertama saya ketemu kalian itu kalian rapi, kalian rajin, kalian kompeten, maka itu akan mempengaruhi cara saya menilai kalian gitu ya. Kemudian ada efek kontras. Efek kontras ini kita membandingkan seseorang dengan orang lain. Jadinya kadang-kadang saya membandingkan si A dengan si B. Si A itu lebih aktif, si B lebih pendiam, dan lain sebagainya. Jadi ini penilaiannya cenderung tidak adil ya sebenarnya. Kemudian ada cara menilai dengan proyeksi. Jadi membandingkan orang lain dengan dirinya sendiri. Jadi menganggap semua orang itu sama seperti dirinya. Jadi misalnya saya sukanya perfeksionis, jadi saya menuntut semua orang untuk perfeksionis gitu ya. Saya menilai bahwa seseorang juga harusnya bisa seperti saya. Nah itu juga nggak bagus gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah stereotipe, yaitu kita menilai sesuatu berdasarkan kelompok bukan individu. Misalnya tadi beberapa waktu lalu di awal minggu pertama saya menilai bahwa generasi Gen Z itu berbeda dengan generasi baby boomers misalnya. Kan itu saya udah tipe penilaian orang lain berdasarkan stereotipe. Jadi kita menilai berdasarkan kelompok bukan individunya.
Kemudian, persepsi itu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi, pengambilan keputusan itu merupakan sebuah proses di mana kita mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai alternatif, kemudian kita memilih dari berbagai alternatif tersebut mana pilihan yang paling baik gitu ya. Jadi dimulai dari menilai situasi, menyusun alternatif, mengevaluasi alternatif, baru menetapkan pilihan. Jadi persepsi itu adalah cara kita menilai dan memahami situasi. Kemudian cara kita menilai dan memahami situasi itu mempengaruhi bagaimana cara kita menilai alternatif dan menetapkan pilihan. Kemudian pada akhirnya keputusan baru bisa dibuat gitu ya. Jadi pilihan baru bisa ditetapkan. Jadi persepsi itu mempengaruhi pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil akan berdampak pada organisasi. Jadi setiap keputusan, terutama keputusan yang diambil oleh atasan atau manajer itu akan menjadi kebijakan dan kebijakan tersebut tentu saja akan diikuti dengan praktek nyata dari implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan. Selain persepsi individu, di sini juga dibahas terkait persepsi organisasi. Jadi, persepsi organisasi itu merupakan cara atau bagaimana sih organisasi atau orang-orang di dalamnya itu memahami, menilai, dan merespon informasi atau situasi yang sedang terjadi. Jadi, prosesnya adalah dimulai dari informasi atau stimulus dari luar. Misalnya di sini ada perubahan pasar, atau ada kritik pelanggan, atau ada kritik dari karyawan gitu ya. Kemudian organisasi tersebut akan menafsirkan, baru merespon atau mengambil sikap dan keputusan. Nah, cara organisasi memahami dan merespon informasi yang diterima itu terbagi menjadi beberapa persepsi. Di antaranya ada persepsi pengelompokan, di mana ketika dia menerima dan juga merespon informasi, dia mencoba untuk menyusun informasi menjadi lebih teratur gitu ya, sehingga mudah untuk dianalisis. Misalnya di sini karena ada kritik pelanggan, maka dia akan mengelompokkan nih pelanggan mana saja nih yang sering memberikan masukan gitu ya. Pelanggan mana saja nih yang kurang puas dengan layanannya atau produknya. Jadi dia mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia. Atau dia bisa mengambil keputusan dengan persepsi ketetapan, di mana dia tetap melihat sesuatu yang sama dari produknya atau dari kebijakannya, dari layanannya. Jadi dia walaupun ada kritik dari pelanggan, dia tetap menganggap nggak apa-apa kok, produk saya tetap berkualitas gitu ya. Mungkin yang mengkritik hanya satu pelanggan sehingga tidak memberikan efek yang begitu besar, sehingga dia menganggap bahwa oh nggak apa-apa, pasti di antara 1000 orang ada yang tidak suka dengan produk saya misalnya. Jadi dia tetap menganggap bahwa produk itu tetap berkualitas, jadi melihat tetap sama gitu ya. Kemudian ada persepsi konteks, di mana organisasi itu ketika mengambil keputusan dia melihat situasinya dulu atau melihat lingkungan. Jadi di situ misal ada penurunan penjualan. Penurunan penjualan itu emang karena memang produknya yang jelek, produknya nggak minat di pasaran, atau memang pada saat itu ekonomi sedang buruk. Atau kayak sekarang kan misalnya perusahaan Pertamina kan harus menaikkan harga BBM misalnya karena ada perang geopolitik antar negara di Timur Tengah misalnya. Itu kan karena ekonominya memburuk, jadi memang pasti daya beli masyarakat pun akan berkurang. Kemudian ada persepsi pertahanan. Persepsi pertahanan ini persepsi di mana keputusan yang diambil adalah dia menolak untuk berubah atau menolak info yang itu negatif ya bagi perusahaan. Jadi dia mengabaikan, misal tadi ada kritik pelanggan, ya udah diabaikan saja gitu ya. Mengabaikan atau menolak info yang memang negatif atau tidak nyaman. Nah, hubungan antara persepsi bagi organisasi itu juga hampir sama seperti yang sudah dibahas di slide-slide selanjutnya ya. Jadi persepsi itu mempengaruhi bagaimana organisasi itu menilai informasi.
Kemudian persepsi itu juga mempengaruhi bagaimana cara organisasi untuk mengambil keputusan. Intinya persepsi dimanapun baik itu secara individu maupun secara organisasi, dia pasti mempengaruhi bagaimana cara kita untuk menetapkan pilihan ketika kita mengambil keputusan gitu ya. Selain persepsi organisasi, kita juga harus mengenal yang namanya persepsi sosial. Persepsi sosial itu muncul karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam proses interaksi tersebut, kita diharuskan untuk bisa memahami, menilai, dan memprediksi perilaku orang lain sehingga kita bisa bersikap dengan tepat. Jadi di sini persepsi sosial itu merupakan sebuah proses di mana seseorang itu berharap bisa mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain sehingga terbentuk gambaran tentang orang yang sedang dipersepsikan. Jadi untuk persepsi sosial itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi cara kita untuk mengevaluasi orang lain. Di antaranya ada faktor karakteristik pelaku dan juga objek persepsi. Kalau karakteristik pelaku itu berhubungan dengan orang yang menilai. Nah, apa aja? Bisa berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, bisa berdasarkan emosi dan sikapnya, dan juga bisa berdasarkan motivasi dari orang yang menilai. Kemudian ada faktor objek persepsi. Nah, objek persepsi ini berarti berhubungan dengan orang yang sedang dinilai. Jadi orang lain gitu ya. Nah, objek ini bisa berhubungan dengan penampilannya, berhubungan dengan perilakunya, berhubungan dengan konteksnya. Konteks itu adalah lingkungan atau situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Bisa juga kinerjanya, bisa juga kemampuannya, dan lain sebagainya. Nah, persepsi sosial ini biasanya bisa diterapkan dalam sebuah organisasi tanpa kita sadari gitu ya. Contohnya ada beberapa hal, misalnya wawancara karyawan. Di wawancara karyawan ini berarti kan pewawancara itu harus menilai orang lain atau menilai calon kandidat yang ingin posisi yang sedang dilamar gitu ya. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor, bisa dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan orang yang menilai, bisa dipengaruhi oleh objek yang sedang dinilai, yaitu bisa kemampuannya, kita menilai kemampuannya, kita menilai sikap kandidat pada saat wawancara seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada evaluasi kinerja, ini juga kita sedang menilai gitu ya. Nah, di sini juga melibatkan dua faktor dalam persepsi sosialnya, di mana seseorang yang sedang menilai itu juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang setara. Kemudian yang dinilai juga harus memiliki hasil kerja atau perilaku yang baik gitu ya, sehingga mereka bisa memberikan umpan balik yang setara atau bagus. Kemudian ada upah karyawan. Ketika kita memberikan upah karyawan, tentu yang memberikan upah harus memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang nilai yang sesuai untuk menghargai pekerjaan karyawannya. Begitupun dengan karyawannya yang sedang dinilai itu juga harus memberikan kontribusi yang setara dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan. Jadi persepsi sosial itu soal menilai atau mengevaluasi orang lain gitu ya. Dan itu bisa diterapkan di mana saja, bukan cuma di organisasi. Tanpa kita sadari pun kita juga menerapkan persepsi sosial atau kita juga menilai orang lain pada saat pertama kali kita bertemu atau pada saat kita sudah lama bersama gitu ya. Kita mengevaluasi orang lain. Jadi itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.